Hai teman-teman, saat ini saya akan membahas materi tentang desain organisasi serta pengelolaan perilaku dan hubungan internasional. A. Definisi organisasi. Organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia atau group of people yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama atau common goals. Meski definisi ini cukup populer karena mudah dipahami, banyak ahli mengatakan bahwa definisi ini terlalu sederhana. Masih ada beberapa unsur penting yang seharusnya menjadi bagian dari esensi dasar organisasi, tapi belum terungkap dalam definisi di atas. Definisi yang lebih komprehensif misalnya diberikan oleh Stephen F. Robbins sebagai berikut. Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi adalah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan mempunyai batas-batas yang bisa teridentifikasi. Istilah batas-batas yang teridentifikasi itulah yang bisa disebut sebagai identitas diri organisasi. Batas-batas inilah yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain, yang juga harus dipahami di sini, dan yang dimaksud dengan batas-batas organisasi bukanlah batas geografis. Memang sebuah organisasi yang dinamakan negara membedakan satu negara dengan negara yang lain. Mereka biasa menggunakan batas geografis. Akan tetapi, bagi jenis organisasi yang lain seperti perusahaan, batas geografis bukanlah cara yang tepat untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain jika perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional yang berlokasi di beberapa negara atau perusahaan domestik yang berlokasi di beberapa wilayah. Batasan organisasi biasanya berkaitan dengan dimensi organisasi atau uraian tentang identifikasi diri organisasi. Karakteristik organisasi. Yang pertama, unit atau entitas sosial. Organisasi adalah rekayasa sosial, hasil karya ilmiah atau man-made yang bersifat tidak kasat mata atau intangible dan abstrak, sehingga organisasi sering disebut sebagai atypical being. Karena sifatnya tersebut, organisasi dengan demikian lebih merupakan realitas sosial ketimbang dengan realitas fisik. Meski bukan sebagai realitas fisik, bukan berarti bahwa organisasi tidak membutuhkan fasilitas fisik. Fasilitas fisik sebagai gedung, peralatan kantor, ataupun mesin-mesin masih tetap dibutuhkan. Yang kedua, beranggotakan minimal 2 orang. Sebagai hasil karya cipta manusia, organisasi bisa didirikan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana lainnya. Kadang-kadang juga didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sepakat dan mempunyai ide yang sama untuk mendirikan organisasi. Tanpa melihat siapa yang mendirikan atau berapapun banyaknya pendiri sebuah organisasi, yang pasti manusia dianggap sebagai unsur utama dari organisasi. Tanpa keterlibatan manusia, sebuah entitas sosial tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Bahkan secara ekstrim, bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun organisasi yang tidak melibatkan manusia di dalamnya. Yang ketiga, berpola kerja yang terstruktur. Persyarat bahwa organisasi harus beranggotakan minimal 2 orang menegaskan bahwa berkumpulnya 2 orang atau lebih belum dikatakan sebagai organisasi, manakala berkumpulnya 2 orang atau lebih tersebut tidak terkoordinasi dan tidak mempunyai pola kerja yang terstruktur. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran di sebuah kampung, biasanya tetangga secara sukarela untuk mengambil air, menyelamatkan barang-barang dari amukan api, menolong orang dari jebakan api, dan lain-lain. Nah, contoh di atas belum cukup dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah organisasi. Paling tidak karena mereka sekedar bekerja sama-sama, bukan bekerja sama dengan pola kerja yang terstruktur. Jenis-jenis organisasi. Secara garis besar, organisasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu organisasi berorientasi ekonomi atau biasa disebut sebagai organisasi berorientasi laba profit oriented organisasi, dan organisasi tidak berorientasi ekonomi. Organisasi berorientasi ekonomi adalah jenis organisasi yang sengaja didirikan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya kebutuhan ekonomi para pendirinya atau pemilik organisasi tersebut. Peran organisasi bagi kehidupan manusia. Seperti telah disebutkan di muka, organisasi didirikan manusia bukan sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana
dan bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manajemen organisasi. Di muka telah dijelaskan bahwa setiap organisasi tidak peduli apakah organisasi tersebut adalah organisasi bisnis atau organisasi tidak berorientasi laba, keduanya pasti membutuhkan manajemen. Kebutuhan akan manajemen lebih dimaksudkan agar organisasi bisa berperan sebagai alat bantu manusia dalam memenuhi kebutuhan.